Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarah, Kok kok gitu? gitu? Sejarah tuh gini. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Pak Giri ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang disintegrasi bangsa. Nah, kalau kemarin adalah pemberontakan-pemberontakan atau disintegrasi yang disebabkan oleh pemberontakan berdasarkan ideologi. Nah, kalau sekarang kita akan bahas yang berkaitan dengan kepentingan dan sistem pemerintahan. Nah, untuk yang pertama itu adalah pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, kepentingan ini sebenarnya diawali ketika perundingan Linggarjati dan Renville, yaitu ketika Indonesia itu menjadi bentuk negara serikat. Nah, bentuk negara serikat adalah bentuk di mana negara itu di dalamnya terdiri dari beberapa negara-negara bagian. Contoh, di Indonesia ada Republik Indonesia, ada negara Indonesia Timur, ada negara Pasundan, dan lain sebagainya. Nah, kepentingan ini yaitu ingin mempertahankan bentuk negara serikat tersebut atau menolak adanya bentuk NKRI. Contoh dari pemberontakan ini adalah APRA, Andi Aziz, dan RMS. Nah, yang pertama kita bahas tentang pemberontakan APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ini dipimpin oleh Kapten Westerling, ya, seorang kolonialis Belanda, gitu, atau tentara Belanda. Nah, tujuan dari APRA adalah mempertahankan negara Pasundan dan juga mempertahankan bentuk negara RIS, serta menolak adanya APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, dan TNI. Nah, bentuk pemberontakan ini sangat sadis, ya. Mereka menyerang beberapa kota di Jawa Barat, contohnya di Bandung, menyebabkan banyak korban yang meninggal. Nah, namun pemberontakan ini berhasil diredakan ketika Muhammad Hatta itu ke Bandung dan berunding untuk mendesak Kapten Westerling untuk menyingkir dari negara Pasundan, dan akhirnya pemberontakan APRA ini dapat dipadamkan. Nah, yang selanjutnya adalah pemberontakan Andi Aziz. Ini juga polanya sama. Nah, bedanya Andi Aziz ingin mempertahankan negara Indonesia Timur dan juga menolak kedatangan APRIS dan TNI yang datang dari Jawa. Nah, dia melakukan penyerangan-penyerangan di tempat-tempat vital seperti pos-pos militer seperti itu. Nah, namun puncaknya adalah ketika terjadi perang di Makassar selama 2 hari. Nah, Indonesia sendiri atau pasukan RIS sendiri itu dipimpin oleh Letnan Kaliwarang. Nah, ini berhasil menekan Andi Aziz. Dan karena Andi Aziz sudah terdesak, dia meminta berunding. Dan akhirnya Andi Aziz bisa ditangkap dan dipenjara selama 15 tahun. Nah, selanjutnya adalah pemberontakan dari RMS, yaitu Republik Maluku Selatan. Ini juga sama terjadi pada tahun 1950. Nah, tujuannya adalah ingin melepaskan Maluku dan NIT dari RIS. Nah, ini sama ya, ingin membentuk negara sendiri. Nah, ini dipimpin oleh seorang mantan Jaksa Agung negara Indonesia Timur, yaitu Somokil. Nah, yang dilakukan Somokil adalah ancaman serius bagi pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat atau pemerintahan Indonesia yang ingin menyatukan kembali Indonesia menjadi negara kesatuan atau NKRI. Yang dilakukan Somokil itu sampai ke PBB atau meminta negara-negara lain untuk membantu Maluku memisahkan diri dari Indonesia. Nah, akhirnya ini dilakukan ekspedisi militer untuk menumpas pemberontakan RMS, yaitu dipimpin oleh Letnan Kawilarang. Nah, akhirnya terjadi penyerangan di Ambon dan juga di Benteng New Victoria yang membuat
Somokil akhirnya ditangkap dan dieksekusi mati pada tahun 1963. Nah, sekian dulu materi untuk hari ini, dan ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan pemberontakan APRA? Tetap semangat dan jauh.